Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Sabtu yang baik ini. Hari ini tanggal 27 Rajab tahun 1439 Hijriah. Ini adalah hari ulang tahun salat lah, ya, ulang tahun salat, ulang tahun Isra Mi'raj, ya, karena salat itu diwajibkan di malam Isra Mi'raj. Di studio alhamdulillah telah hadir ibu-ibu pengajian Al-Hidayah Provinsi Aceh yang dipimpin oleh Ibu Saidah Prida Esos dan Esos MM. Jadi beliau pasca sarjana S2. Alhamdulillah kelihatan kuning-kuning itu, kuning itu bagian dari apa namanya, Raja Aceh. Baik pemirsa TV, untuk mengambil barakah kita minta Abi Husaini untuk menyampaikan wahyu ilahi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salam. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, Abi Husaini telah membaca surah Ankabut ayat 45 dan 46. Tapi kita terjemahkan satu ayat saja, yakni ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini sangat jelas ada pelajaran bagi kita bahwa ibadah yang paling utama, ibadah yang paling agung, yang paling besar adalah salat. Karena apa? Salat itu sebagai filter antara keburukan dan kebajikan. Salat 5 waktu itu mencegah manusia dari berbuat keji dan mungkar. Dan salat ini sangat istimewa. Kalau ibadah-ibadah yang lain, Allah meminta jasa Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakat, haji, umrah, pembagian harta, perkawinan, perceraian. Jadi hukum-hukum syariat itu semuanya disampaikan oleh Jibril lewat wahyu. Tetapi istimewa sekali, salat ini sangat istimewa. Allah SWT menyuruh Jibril untuk menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit, ke Sidratul Muntaha. Dan ketika sampai di tempat yang paling tinggi, itu mustawa namanya, itu Jibril pun tidak boleh melangkah ke situ. Hanya Jibril tinggal di situ, Muhammad langsung pergi sendiri. Dan ketika di situ Rasulullah mendengar suara diwajibkan salat 5 waktu, dan waktu itu 50 waktu. Nanti bolak-balik Rasulullah ketika bertemu Nabi Musa alaihissalam, dikatakan oleh Nabi Musa, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sangat berat kepada umatmu, mintalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah Rasulullah bolak-balik sampai 9 kali, kemudian tinggal 5 rakaat, tinggal 5 waktu. Nabi Musa masih menyuruh, itu juga masih berat. Tapi kata Rasulullah, sudah cukup bagi aku dan umatku. Aku malu kalau aku minta kurang lagi. Jadi inilah keistimewaan salat 5 waktu, oleh-oleh dari Isra Mi'raj. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, sebagai pengantar saya pikir sangat singkat ya, karena kami hari ini bahagia sekali ada ibu-ibu dari pengajian Al-Hidayah ya. Arti Al-Hidayah itu petunjuk ya, petunjuk dari Allah SWT. Mudah-mudahan ibu-ibu kita ini semakin mendapat petunjuk dari Allah SWT sampai kita meninggalkan dunia ini. Karena banyak orang tidak mendapat petunjuk, Bu. Ya. Contoh-contoh orang yang tidak mendapat petunjuk, salatnya ada, tapi tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Daripada menghormati ulama, lebih patuh kepada pemimpin-pemimpin mereka yang kafir. Itu tidak mendapat petunjuk. Ya. Atau ada juga
orang-orang yang melecehkan azan, melecehkan cadar, ya. Itu juga orang-orang fasik yang tidak mendapat petunjuk dari Allah SWT. Jadi yang kita harapkan ini taufik dan hidayah. Kalau Allah telah memberi taufik dan hidayah ke dalam hati manusia, insya Allah manusia ini selalu di jalannya siratal mustaqim, dan setelah kita kembali ke hadirat Allah SWT, kita akan mendapat surga insya Allah. Baiklah ibu-ibu dan pemirsa Aceh TV di mana saja berada, kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, kami utamakan dulu ibu-ibu kami yang ada di studio. Nanti yang bertanya lewat SMS silakan juga ke nomor telepon 0813 60 25 6228. 08 13 60 25 6228. Kita bicarakan tentang hikmah Isra Mi'raj yang kita rayakan seluruh dunia hari ini. Baik, mungkin Ibu Saidah duluan ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami muliakan al-mukarram Tunku Amir Hamzah beserta Adi dan ibu-ibu dari pengajaran Hidayah yang kami sayangi dan hormati. Kami dari DPD Pengajaran Hidayah Provinsi Aceh hari ini berbahagia sekali dapat hadir di Aceh TV bersama Tunku Amir Hamzah. Dan tidak lupa juga salam hormat kami kepada pemirsa Aceh TV dimanapun berada. Ustaz, dalam uraian tadi kita telah mendengarkan bahwa khusus untuk sholat ini Rasulullah SAW dijemput oleh Jibril alaihissalam untuk bisa mendatangkan. Mengapa Allah Azza wa Jalla mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW, dan mengapa harus ke Baitul Maqdis sebelum ke Sidratul Muntaha? Demikian Tengku, terima kasih atas jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pertanyaan yang menarik ya. Kalau disimak oleh pemirsa, ini menjadi ilmu yang sangat berguna bagi kita. Jadi Rasulullah itu pada dirinya itu termasuk pribadi manusia, kepribadian manusia. Beliau itu bukan malaikat, ya, bukan jin, ya, tapi manusia. Artinya manusia diberi sifat-sifat resah, gelisah, sedih, senang, menangis, tertawa. Jadi di puncak-puncak dakwah di Mekah itu sudah 12 tahun Rasulullah berdakwah. Sangat sedikit orang yang masuk Islam. Yang masuk Islam cuma budak-budak, orang-orang miskin, orang kaya beberapa orang, tapi kebanyakan orang kaya dan intelektual, orang-orang hebat justru menjadi musuh Rasulullah, tidak mau beriman. Rasulullah sebenarnya sudah sangat derita. Umat Islam hijrah ke Ethiopia. Rasulullah sendiri pernah hijrah dengan anak angkatnya Zaid bin Harisah ke ke di Makkah juga, tapi ke atas itu dekat gunung ya. Nanti mungkin saya lupa, nanti kita sebutkan. Tapi di negeri itu beliau dilemparkan, diusir, dihina, sampai dikejar oleh anak-anak, dilemparkan dengan batu berdarah-darah dan giginya patah. Jadi itu sangat kejam ya orang-orang Arab itu waktu itu. Kemudian Rasulullah pulang lagi ke Mekah. Kemudian Allah mencoba dengan cobaan musibah yang paling menyedihkan, yakni meninggal istri tercintanya, Siti Khadijah binti Khuwailid. Kemudian beberapa bulan kemudian meninggal lagi paman pelindungnya itu.
Jadi Rasulullah dalam keadaan sebagai manusia, beliau merasa kesedihan yang luar biasa. Seperti beliau tidak mampu menahan penderitaan itu. Jadi hijrah Rasulullah pertama itu ke Taif tadi ya. Saya lupa ke Taif. Dan kemudian pemirsa TV, Rasulullah diberangkatkan ke Isra Mi'raj, nanti kita ceritakan lagi. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.